Oke, saya lanjut. Identifikasi khusus. Nah, di sini dikatakan bahan baku terpakai sekian, bahan baku tersisa sekian. Kita mulai dari bahan baku yang terpakai. Kita lihat ke soal di modul. Di sini dikatakan 175 kilo yang digunakan tanggal 5 Februari. Berarti ini nih, 175 yang digunakan berasal dari tanggal 1 Februari. Berarti berasal dari 1 Februari. Nah, di sini hanya 175 kilo diambil dari pembelian tanggal 1 Februari. Berarti 175 kilo diambil dari 250 ini dengan harga satuan 9.000. Oke, kita masukin ke dalam perhitungan kita. Nah, 175 kilo kali 9.000 rupiah. Nah, totalnya sekian, itu tinggal dikalikan. Lanjut. 230 kilo yang digunakan tanggal 20 Februari. Berarti ini 230 kilo berasal dari pembelian tanggal 10 Februari dan sisanya 15 Februari. Berarti diambil dari pembelian 10 Februari, berarti ini 200 kilo. Nah, berarti sisanya 30 kilo diambil dari yang tanggal 15 Februari. Harga satuannya 9.200 dan 9.500. Oke, berarti nih 200 kilo ambil yang 9.200, ini di atas 9.200. Kemudian 30 kilo pakai harga 9.500, itu yang tanggal 15 gitu. Jadi ini tinggal dikalikan, dapatlah hasilnya. Berarti yang terpakai itu 3.700.000. Berarti bahan baku yang terpakai atau bahan baku yang keluar itu 3,7 juta atau 3.700.000. Nah, yang tersisa sekarang. Oke. Ini yang tanggal 1 Februari 250. Sudah dipakai 175 kilo. Berarti sisa 75. Berarti ini sisa 75 kilo kali 9.000 harganya. Lanjut. Tanggal 3 Februari ini belum dipakai nih. Berarti masih 100 kilo, harga satuan 9.200. 100 kilo, satuannya 9.200. Oke, lanjut. Tanggal 10 Februari udah dipakai habis. 200 kilo habis. Nah, yang 15 Februari awalnya 150 kilo, kemudian kita pakai 30 kilo. Yang ini nih, 30 kilo. Berarti tersisa adalah 150 kurangi 30 kilo, berarti 120 kilo. Nah, harga satuan ini 9.500. Berarti dikalikan masing-masing, kemudian dijumlahkan. Berarti 2.735.000 itulah nilai persediaan akhirmu atau nilai persediaan atau bahan baku yang tersisa. Gitu. Ya, saya lanjut. Nah, ini hanya sama sih, cuma ini penjabarannya per pembelian. Oke, jadi ini ya, pembelian pertama tanggal 1 Februari 250 kilo nih. Nah, dipakai 175 kilo pada 5 Februari, sisa 75. Jadi ini hanya ilustrasinya aja, hanya berupa gambar, tapi hitungannya sama. Pembelian tanggal 3 Februari, ini nih, 100 kilo. Tidak ada digunakan, berarti sisa masih 100. Lanjut, tanggal 10 Februari, 200 kilo, dipakai 200 kilo pada tanggal 20 Februari. Ini yang ini. Oke, dipakai 10, ini kan diambil dari tanggal 10 Februari. Ambilnya 200. Berarti dipakai 200, sisa 0 habis. Lanjut. Pembelinya tanggal 15 Februari 150 kilo. Dipakai tanggal 20 Februari 30 kilo. Ini nanti 230 nih. Terdiri dari ini 200 kilo dan yang ini 30 kilo doang. Berarti sisa 120 kilo untuk pembelian tanggal 15 Februari.
Oke, saya lanjut. Nah, FIFO periodik. Seperti biasa, hitung dulu total yang kita beli berapa, total yang kita pakai berapa, sisanya berapa. Oke, ini total yang beli 700, yang terpakai 405 kilo. Berarti sisa 295. Nah, tersisa dari yang mana sih? Ingat, FIFO. First in, first out. Berarti yang pertama masuk itu yang keluar pertama. Nah, berarti yang tersisa dari mana? Berarti ambil yang dari paling ujung. Yaitu ambil dari yang 150 kilo dulu. Tanggal 15. Berarti masukin nih. Oh, sorry. Kita mulai dari yang terpakai dulu. Berarti yang terpakai adalah first in, first out. Paling pertama yang masuk itu yang keluar terlebih dahulu. Berarti ini 250 kilo keluar dulu hingga mencapai 405 kilo. Berarti yang pertama 250 kilo dari tanggal 1 Februari. Lanjut 100 kilo lagi nih dari tanggal 3 Februari. Kita masukin. Berarti sisa berapa? Sisa 55 kilo. Kita ambil yang di bawahnya lagi. Berarti di bawah 100 itu yang tanggal 10. Oke. Berarti 55 kilo ambil dari sini. Harganya 9.200. Oke. Ini totalnya. Ditotalin berarti yang terpakai 3676. Nah, otomatis yang tersisa adalah yang paling terakhir kita beli. Nah, di sini kondisinya 145 kilo. Itu dari mana? Itu dari yang tanggal 10 Februari. Ya kan 200 nih. Tadi udah terpakai 55. Berarti tersisa 145 kilo. Harganya 1.200. Nah, terakhir 150 kilo harganya 9.500. Oke. Itu cara hitungnya. Lanjut. LIFO itu juga sama, ini perhitungannya masih sama kayak tadi. Nah, bahan baku terpakai. LIFO, last in, first out. Berarti yang masuk terakhir itu kita pakai dulu. Nah, yang masuk terakhir itu 100. Bentar, saya clearkan dulu. Last in, masuk terakhir, berarti 150 kilo. 150 kilo, harganya 9.500. Oke, 150 kilo, 9.500. Lanjut. Kedua terakhir, berarti 200 kilo. Harganya 9.200, masukin. Nah, berarti 405 kilo kurangi 150 sama 200, sisa 55 kilo. 55 kilo ambil dari yang di atasnya lagi, yaitu yang 3 Februari. Ambil 55 kilo, harga 9.200. Oke. Berarti yang tersisa itu yang mana? Otomatis yang 100 ini kan sisa, udah diambil 55 kilo nih. Berarti sisa 45 kilo. Sisa 45 kilo. Dan yang terakhir tersisa 250 kilo. Harganya 9.000. Oke, saya lanjut. Nah, average itu lebih gampang. Jadi karena ini average yang periodik, maka kamu hanya perlu mengkalikan semua pembeliannya dulu. Jadi pembelian yang paling pertama 250 kilo kali 9.000, ini masukin. Tambah nih, tambah 100 kilo kali 9.200. 200 kilo kali 9.200. Tambah 150 kali 9.500. Oke. Bagi 700 kilo itu ini total di bawah sini, total quantity pembeliannya. Nah, dapatlah harga satuan. Ini kalian pakai dua angka di belakang koma aja, nggak masalah. Oke. Sehingga, nah yang terpakai kan 405 kilo nih bahan bakunya. Berarti kalikan aja. 405 kilo kalikan 919286. Itu harga rata-rata. Dapatlah sekian. Nah, yang tersisa itu kan 295 kilo. Kalikan sama, harga rata-ratanya juga, dapatlah sekian. Gitu. Lebih simpel. Oke. Nah, ini yang FIFO perpetual, LIFO perpetual, dan average perpetual.
Oke, ini saya singkat aja. Nah, jadi saya hanya mengulang aja cara pengerjaan. Nah, tanggal 1 Februari kan beli nih 250 kilo, beli 9.000. Masukin. Beli. Nah, masukin ke dalam stok. 250, 9.000, 250. Oke, lanjut. Tanggal 3 Februari kita beli nih 100 kilo, harga satuan 9.200, totalnya sekian. Masukin ke dalam stok. Jadi ingat, stok sebelumnya ini di copy ke bawah dulu, yang 250 ini. Nah, di copy ke bawah, barulah masukin yang 100 unitnya gitu. Jadi yang pembelian baru ini dimasukin di bawah. Oke. Nah, lanjut. Di sini kita tanggal 5 Februari pakai 175 unit, 175 kilo. Berarti karena dia first in first out, kita pakai yang pertama kali ada di gudang kita. Oke. Dia ini 175 nih. Yang pertama kali ada di gudang mana? Cek aja paling atas. Berarti yang terpakai adalah yang ini. Ya. Jadi kita keluarnya yang 175, berarti ambil yang 250 ini. Berarti 175 kalikan 9.000 sesuai harga di sini. Berarti 250 diambil 175 kilo, tersisa 75 kilo. Harganya 9.000. Nah, yang 100 gimana? 100 masih aman, tidak bergerak karena belum dipakai. Oke. Sama halnya dengan Vivo, ini nanti ada pembelian nih, dimasukin paling bawah. Ada pembelian lagi, masukin paling bawah. Kemudian ada pengeluaran nih, ada pemakaian 230 kilo. Oke, 230 kilo first in first out, ingat. Berarti 230 kilo ambil dari yang paling atas dulu nih. Berarti ambil 75 nih. Masih kurang, ambil bawahnya lagi. Berarti total 175. Dia butuhnya 230. Berarti kurang 55 kilo, ambil dari yang ketiga. Gitu. Jadi ini 75 ambil dari yang sini, 100 ambil dari yang bawah ini, nah 55 ambil dari yang sini. Gitu. Maka yang tersisa adalah 200 ini dipakai 55, sisa 145. Ini sisanya. Yang 150 masih aman, sisa. Oke. Jadi cara pengerjaannya seperti itu, harusnya sih sudah paham, cuma saya mengulang aja. Nah, ini ditotalin sama dengan sisa persediaan kita, dan ini semuanya ditambahin sama dengan ini HPP kita. Jangan lupa dituliskan bahan baku yang terpakai berarti sekian, bahan baku yang tersisa berarti sekian gitu. Nah, lanjut, ini LIFO perpetual juga sama, 250. Ini bagi yang sudah paham boleh lanjut aja lah langsung tanpa melihat ini, tapi bagi yang belum perhatiin aja. Jadi beli 250 masukin ke dalam stok, beli 100 lagi masukin ke dalam stok di sini. Ingat, ini dituliskan kembali. Nah, dia pakai nih 175 kilo nih tanggal 5 Februari. Last in first out, berarti dia ambil dari mana? Dia ambil dari yang paling bawah dulu. Berarti ini 100, ambil 100 kan, 175 totalnya. Berarti ambil dari ini 100, berarti ini 9.200 nih. Nah, ambil di atas nih, ambil 75. Berarti ambil 75, harga 9.000. Ini harganya nih. Berarti otomatis yang 250 ini dipakai 75, sisa 175. Gitu. Ini juga sama, ini 200 masukin ke bawah, 150 masukin ke bawah. Nah, dipakai ini kali ini 230 kilo. Last in first out. Berarti pakai yang paling ujung dulu. Paling ujung siapa? Berarti paling ujung ini 150 nih. Itu yang keluar duluan. Nah, berarti masih kurang 80. Berarti 80 ambil yang kedua. 9.200 gitu. Ya, jadi ini hubungannya ke sini.
Yang 200 hubungannya ke bawah. Oke, begitu. Sekali lagi jangan lupa isi ininya. Yang terpakai berapa, yang tersisa berapa. Terakhir average. Dia belinya 250, masukin aman. Nah, ingat setiap kali ada pembelian maka perlu dihitung harga rata-rata yang baru. Berarti yang tanggal 3 ini dia beli 100 kilo harga 9.200. Nah, otomatis kuantiti kita 250 tambah 100 jadi 350. Harga satuannya tentu berubah. Berarti cara hitungnya gimana? Berarti si ini 2250 nih. Iya, cara hitungnya ada yang di poin pertama ini. Cara hitungnya gimana? Berarti stok kita sebelumnya itu 2250, masukin di sini 2250 tambah total yang baru kita beli itu 920.000, masukin 920.000 dibagi stok kita yang sebelumnya 250 tambah yang baru kita beli 100. Oke, dirata-ratakan dapatlah sekian gitu. Jadi bila di tanggal berikutnya ada pengeluaran lagi, ada pemakaian, ini 175. Berarti tinggal mengambil angka yang tengah ini aja. Jadi 907,14 gitu. Oke, dan begitu seterusnya. Nah, pembahasan materi bab 2 kita sudah selesai. Jadi kita lebih ke mengulang bahan yang sudah lalu sih ya. Jadi ini bahan PA2. Nah, gak apa-apa. Kita coba kerjain kembali, harusnya sudah lebih lancar. Nah, oleh karena itu kalian coba pahami hitungannya lagi, kalian refresh ingatan kalian kembali. Jika lupa pelajari kembali, dan berikutnya kalian diminta untuk mengerjakan latihan bab 2. Jadi sama seperti assignment sebelumnya, assignment 1, kalian diminta mengerjakan latihan soal dan dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Ya. Ini latihannya bab 2 halaman 33. Itu hanya ada 2 soal, lebih sedikit daripada contoh soal saya. Jadi jawabannya itu lebih sedikit, tenang aja. Ya. Jadi silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Oke, sistemnya masih sama seperti assignment yang ke-1. Oke. Kerjakan seperti biasa, tulis tangan, di folio juga boleh. Nah, untuk persediaan perpetual, kalian boleh memprint formatnya aja. Jadi, cuman formatnya yang di print. Isinya kalian isi sendiri. Jadi, tabelnya boleh kalian print, tapi isinya ya kalian isi sendiri, tulis tangan. Ya, jadi hanya boleh print format tabelnya saja, format tabel yang kosong. Ya, jadi sekian dari saya. Selamat kalian mengerjakan. Sistemnya masih sama seperti sebelumnya dan dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya dimulai. Oke, jadi penjelasan saya untuk materi yang bab 2 ini sampai di sini. Kita berjumpa lagi di pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih.